anak-anakku semuanya, anak-anakku yang soleh dan cerdas. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Dan semoga semangat untuk belajarnya juga tetap terjaga. Oke, untuk kali ini bertemu lagi dengan Ibu Alfi di pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mengingatkan, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Oke, coba dilihat ya. Di sini Ibu punya teks ya. Bisa kalian coba baca. Ya, baik anak-anakku semuanya. Untuk mengingatkan kembali materi kita yang minggu kemarin tentang ide pokok, kalimat utama, dan paragraf, coba dibaca, diperhatikan teks bacaan berikut ini ya. Silakan dibaca. Oke, kita langsung saja ke paragraf 1 ya. Nah, paragraf 1 ini kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk penjelasannya, karena paragraf 1 kalimat utamanya berada di awal kalimat, di awal paragraf, maka dari itu jenis paragrafnya disebut sebagai paragraf deduktif. Oke, kita coba lagi untuk paragraf yang kedua. Nah, untuk paragraf kedua bisa dibaca, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, ide pokoknya yaitu apa? Ya, organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, untuk kalimat utamanya yaitu berada di awal kalimat ya. Karena kalimat utamanya berada di awal kalimat, berarti jenis paragraf dari paragraf 2 adalah paragraf deduktif. Oke, sudah mulai ingat anak-anak semuanya? Kita coba untuk paragraf yang ketiga ya. Untuk paragraf ketiga bisa dibaca. Harus diingat ya anak-anakku, untuk melihat apakah kalimat utamanya ada di mana, kita semua harus pertama ya, langkah-langkahnya yaitu harus mau membaca teksnya dengan seksama. Jadi dibaca dengan menyeluruh dari awal sampai akhir, jangan sampai ada kelewat ya. Oke, kita lihat pada paragraf yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, secara keseluruhan, ide pokoknya adalah tentang organ gerak hewan dan manusia ya. Oke, coba dilihat di kalimat manakah kata-kata tersebut adanya. Ya, betul, organ gerak hewan dan manusia. Kesamaannya ya, ada di kalimat yang pertama atau di kalimat awal dari paragrafnya. Oleh karena itu, paragraf 3 juga termasuk ke dalam paragraf deduktif. Sampai sini bisa difahami ya anak-anakku semuanya? Oke, kita lanjut belajar kita. Awal kita sudah belajar bagaimana harus membaca dengan seksama. Di sini bagaimana caranya untuk memahami intinya dengan mudah, yaitu dengan membuat sebuah simpulan. Oke, nah untuk membuat simpulan ini ada beberapa langkah. Ada 4 langkah ya, bisa kalian perhatikan di sini. Yang pastinya kalian harus tahu bagaimana mencatat informasi penting dalam teksnya. Oke, kita langsung saja praktek. Untuk contoh pertama di sini ada paragraf tentang wayang bambu. Kalau dilihat dibaca secara seksama, ide pokoknya yaitu ada wayang bambu ya. Nah, untuk kesimpulannya ada hal-hal penting yang bisa kalian cantumkan di sana. Oke. Kesimpulan dari paragraf ini adalah kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang sudah cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Nah, yang kedua, ini ada 2 paragraf ya. Bisa dibaca dari paragraf 1, paragraf 2-nya, cari ide pokok dan hal-hal pentingnya.
Sesudah itu kalian gabungkan untuk menjadi sebuah simpulan. Ya, yaitu ikan merupakan hewan yang memiliki sistem gerak yang unik dibandingkan hewan vertebrata lainnya karena bentuk tubuh rudalnya. Oke, sampai sini kita mulai ke meringkas pecahan ya. Bagaimana sih meringkas pecahan itu? Yang pertama kita harus tahu pengertian dari ringkasan. Ini berbeda dengan simpulan ya, walaupun sekilas terlihat sama. Nah, ada beberapa langkah dalam meringkas bacaan ini. Secara garis besar sih mirip-mirip seperti membuat simpulan. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat di contoh. Ya, dari ide pokoknya, dari kalimat utama dan hal-hal pentingnya ini, yang harus kita ingat ketika meringkas sebuah bacaan adalah urutan peristiwanya. Jadi jangan sampai tertukar antara peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang kedua. Jadi jangan tertukar ya. Itu perbedaannya dengan simpulan. Nah, ini ada latihan, bisa kalian coba di rumah untuk mengerjakannya. Tulis di buku tulis kalian ya. Oke, anak-anakku semuanya, mungkin itu saja yang bisa Ibu Alvis sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, nanti kita coba bertanya jawab ya saat pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya.